Selamat pagi semuanya. Waktu saya kuliah di Semarang, saya pernah praktek di puskesmas untuk mendampingi komunitas diabetes dan hipertensi. Tetapi sebelumnya saya tertarik bercerita dengan beberapa orang yang candu narkoba. Mereka harus datang secara rutin untuk minta obat. Mereka diberikan obat sebagai pengganti obat-obat narkoba. Mereka pengidap putau, dan putau itulah yang menyiksa mereka dan susah ditemukan lagi, sehingga mereka harus datang untuk mengganti dengan obat yang diberikan sesuai dengan resep dokter. Bahkan ada yang datang dari Jakarta hanya untuk ambil obat itu supaya mereka bisa bertahan dari keadaan sakau. Dan mereka mengatakan bahwa kalau sakau itu memang menderita sekali, sakit sekali. Dan mereka mulai dengan coba-coba dengan teman-teman. Akhirnya mereka jerumus jatuh dan menjadi candu narkoba. Memang sekali coba langsung ketagihan mereka dan akhirnya membuat mereka menderita. Saya lihat bagaimana badan mereka kurus, penuh dengan suntikan, tidur susah, makan pun susah. Hari ini Yesus memperingatkan kepada para pendengarnya, kepada para muridnya untuk berjaga-jaga supaya jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi. Yesus menyadari bahwa tawaran-tawaran duniawi atau tawaran-tawaran untuk hidup enak, hidup sesuai dengan kepentingan-kepentingan daging itu menggiurkan dan bisa menjatuhkan para murid ke dalam dosa yang menjauhkan mereka dari jalan keselamatan. Sehingga Yesus merasa bahwa mereka perlu untuk waspada, untuk berjaga-jaga, untuk mawas diri. Dan mawas diri itu akan menjadi berhasil kalau disertai dengan kebiasaan untuk berdoa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Yesus menyadari bahwa meskipun orang mampu untuk berjaga-jaga, seringkali tetap lemah, sehingga perlu berdoa supaya selalu menimba kekuatan dari Tuhan, dari Bapa. Yesus sendiri sudah menunjukkan bahwa dalam setiap pelayanannya dia selalu menyempatkan diri untuk berdoa, untuk menimba kekuatan, semangat dari Bapanya. Dan ini dia mau supaya para murid juga lakukan, sehingga mereka luput dari segala macam tantangan atau tawaran-tawaran duniawi yang menggamburkan perjalanan mereka menuju tujuan hidup mereka, yaitu Allah sendiri, yaitu keselamatan yang berasal dari Tuhan, bukan keselamatan yang berasal dari kedagingan, karena pemenuhan nafsu-nafsu duniawi. Jadi berjaga-jaga itu penting sekali bagi para murid dalam rangka itu hari Tuhan, supaya kapanpun hari Tuhan itu datang, mereka didapati siap dan memperoleh keselamatan. Dan berjaga-jaga berarti mengandaikan kita punya sikap mawas diri, selalu sadar akan apa yang selalu kita buat dan mampu mengontrol, mampu meregulasi supaya tidak gampang kita mengikuti hal-hal yang kelihatan menyenangkan tetapi efeknya hanya sesaat saja. Selanjutnya kita hidupnya menjadi tidak bermakna. Dan hari ini Yesus mau supaya kita juga punya kemampuan untuk mawas diri. Mawas diri itu berarti kemampuan untuk mengontrol diri kita, meregulasi emosi kita, meregulasi nafsu-nafsu kita, supaya tidak menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak bermakna. Minggu kemarin saya pernah bicara tentang satu bagian otak yang penting dalam diri manusia, yaitu prefrontal cortex, otak tingkat tinggi kita. Nah, kecenderungan tadi yang dibilang oleh Yesus, pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi, itu biasanya tidak melalui analisa otak tingkat tinggi, yaitu prefrontal cortex. Kita hanya mau melaksanakan, memenuhi keinginan-keinginan emosional kita supaya kita puas, tetapi makna dari semua yang kita buat itu kita tidak tahu. Yang penting saya puas. Nah, itu bilang daging roh kuat, daging lemah.
Jika kita tidak mampu mengontrol diri kita, tidak mampu mawas diri, tidak menggunakan otak kita, kemampuan berpikir kita tingkat tinggi itu, kebijaksanaan kita, maka kita mudah sekali jatuh dalam kegelapan. Nah, Yesus sudah memberikan tools bagi kita supaya kita mampu kuat dalam meregulasi diri kita, yaitu dengan rajin berdoa, menjalin relasi dengan Tuhan sebagai orang atau sebagai sumber yang memberikan kepada kita jalan yang benar. Mari dalam proses pembinaan kita di tempat ini, seni untuk mawas diri itu kita kembangkan, kita jadikan kita master di sini, untuk merawat diri, menjaga diri, mengontrol diri, supaya kita tidak mudah tergoda pada hal-hal yang tidak membawa kita kepada keselamatan atau tidak bermakna dalam hidup kita. Dan supaya kita mampu melakukan itu, mari kita juga rajin atau disiplin untuk menjalin relasi kita dengan Tuhan dalam hidup doa yang setia, yang jatuh terus tapi tidak bangun-bangun. Mari kita setia dalam hidup doa supaya kita mampu untuk berjaga-jaga. Dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu. Hanya dalam Tuhan yang kita jalin relasinya dengan doa. Dalam doa kita bisa mampu untuk senantiasa berjaga-jaga supaya hidup kita adalah hidup yang bermakna. Semoga demikian. Amin.